Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semuanya. Ketemu lagi hari ini di Bincang Daring Mitra Netra. Masih bersama saya hari ini Dani akan membersamai Bapak Ibu teman-teman semuanya sampai sekitar jam 12 siang nanti. Nah, di edisi hari ini nih teman-teman bertepatan dengan tanggal 23 April, hari ini adalah Hari Buku Sedunia. Makanya kita bahas tema yang sama terkait tentang buku juga, tentang bagaimana fasilitasi akses buku untuk tunanetra khususnya di perpustakaan gitu ya. Nanti sumber kita ada yang dari perpustakaan DKI dan juga ada dari perpustakaan universitas gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi kita hari ini, barangkali ada Bapak Ibu teman-teman di sini yang belum familiar sama Yayasan Mitra Netra selaku inisiator dari kegiatan Bincang Daring Mitra Netra ini, saya izin untuk sedikit memperkenalkan tentang Yayasan Mitra Netra terlebih dahulu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Yayasan Mitra Netra adalah sebuah lembaga atau instansi non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi tunanetra di tengah masyarakat. Mitra Netra sudah berdiri sejak tahun 1991, berarti ini tahun ini kira-kira berusia 31 tahun nih, udah lama banget ya Yayasan Mitra Netra, tentunya dengan kiprahnya selama 31 tahun ini sudah sangat banyak program dan layanannya Mitra Netra yang dilakukan untuk membantu teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia. Yang pertama, programnya Mitra Netra itu ada kursus komputer bicara untuk tunanetra. Nah, kursus komputer bicara ini ada programnya dari mengetik 10 jari, ada dari Microsoft Office gitu ya, ada internet dasar dan juga sekarang ada kursus programming, komputer programming untuk tunanetra juga. Itu ya. Kemudian di Yayasan Mitra Netra juga ada perpustakaannya nih, teman-teman. Nanti kita juga akan bahas terkait ini ya, terkait perpustakaannya Mitra Netra juga di hari ini. Nah, perpustakaannya di Yayasan Mitra Netra ini menyediakan buku-buku dalam format yang aksesibel untuk tunanetra seperti buku braille, buku audio, buku elektronik dalam format EPUB yang dapat diakses melalui websitenya www.pustaka.mitranetra.or.id. Kemudian di Mitra Netra juga ada program pendampingan belajar untuk anak-anak tunanetra usia sekolah seperti belajar matematika, bahasa Inggris, ataupun mata pelajaran sekolah lainnya. Selain itu, di Yayasan Mitra Netra juga ada kegiatan-kegiatan yang mendukung minat dan hobi untuk tunanetra seperti kursus musik, ada cooking club, ada klub teater gitu ya. Tapi memang sebagian kegiatan ini agak belum bisa berjalan karena pandemi selama 2 tahun terakhir. Jadi mudah-mudahan nih kondisi pandemi makin membaik di tahun ini, kita bisa seru-seruan bareng lagi di Yayasan Mitra Netra dengan semua kegiatannya bisa kembali offline juga gitu ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu teman-teman nanti bisa kunjungi website kami di www.mitranetra.or.id, follow Instagramnya di @mitranetra, Facebook Mitra Netra, dan juga subscribe YouTube channel kami di Yayasan Mitra Netra. Oke, so teman-teman, hari ini kita akan bahas tadi ya terkait tentang fasilitasi akses buku untuk tunanetra di perpustakaan terutama gitu ya. Nah, kenapa sih kok ada Hari Buku Sedunia ini tanggal 23 April? Tentunya UNESCO menggagas Hari Buku ini kan ada alasannya ya, bahwa buku itu tentunya adalah salah satu elemen yang penting untuk menunjang pendidikan, untuk akses informasi, dan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga. So, dengan Hari Buku Sedunia ini tentunya masyarakat dunia diingatkan nih bahwa kita semua punya peran untuk bagaimana semua orang itu bisa mengakses buku gitu ya, termasuk untuk disabilitas dan juga tunanetra yang punya kebutuhan khusus untuk kebutuhan khusus untuk mengakses bahan bacaan. Nah, salah satu tempat yang tentunya bisa kita kunjungi untuk memperoleh buku adalah perpustakaan nih. Jadi gimana nih caranya perpustakaan bisa memberikan program dan layanan yang dapat membantu orang-orang, semua orang termasuk tunanetra ya untuk bisa mengakses buku tadi gitu ya. Makanya hari ini kita mengundang 3 orang narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Sulistiowati Fadilah, beliau adalah Subkoordinator Pengembangan Koleksi dan Pengelolaan Bahan Perpustakaan dari Dinas Perpustakaan DKI Jakarta. Beliau akan menyampaikan tentang keberadaan layanan untuk tunanetra di Perpustakaan DKI Jakarta dan perkembangannya ya ke depan seperti apa. Kemudian ada Ibu Labiba Zain,
Beliau adalah Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga akan memaparkan tentang layanan Disability Corner gitu ya di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Kemudian yang ketiga ada Ibu Arya Indrawati selaku Kabag Humas Yayasan Mitra Netra yang akan menyampaikan tentang komitmen ya Mitra Netra dalam membangun sistem produksi dan distribusi buku untuk tunanetra di Indonesia gitu ya. Nah, ini kita langsung aja akan saya sapa narasumber kita yang pertama Ibu Sulistyorini. Selamat pagi Ibu Sulistyorini. Selamat pagi, Mbak. Ya, apa kabar Ibu? Sehat Alhamdulillah ya? baik. Oke, baik. Oke, kita akan langsung ngobrol nih sama Ibu Sulistyorini nih. Beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, ada program dan layanan apa sih, Bu, kalau di Dinas DKI Jakarta untuk pengunjung yang tunanetra gitu? Untuk teman-teman disabilitas tunanetra ya, Mbak. Jadi sebelumnya selamat pagi, suatu kehormatan untuk saya diundang di Bincang Daring Mitra Netra ini. Terkait layanan yang ada di Perpustakaan DKI, mungkin teman-teman udah tahu ya, sebelumnya kita juga udah ada di Perpus lama sebelum kita revitalisasi, udah ada ruang untuk khusus teman-teman disabilitas tunanetra. Di situ ada buku braille. Untuk kedepannya kita ini kan Perpus DKI ini sudah vakum 2 tahun karena gedungnya ada revitalisasi. Di gedung baru kita, insya Allah kita akan upgrade layanannya. Jadi tadinya itu hanya buku braille, nanti di perpustakaan baru kita akan menyediakan suatu ruang di mana ada akses komputer bicara dan audiobook untuk teman-teman disabilitas tunanetra. Oke, baik. Itu programnya sudah ada sejak kapan sih Bu untuk tunanetra gitu? Jadi terpikir tuh kenapa sih awalnya kok kayaknya Perpustakaan DKI perlu nih kasih ruang buat khusus buat tunanetra gitu terutama gitu tuh kenapa sih awal mulanya terpikir seperti itu? Terus itu mulai kapan dijalankan? Sebenarnya kalau terpikir mulai awal kita kembali lagi ke definisi perpustakaan umum ya Mbak. Perpustakaan umum itu kan kita harus menyediakan akses informasi untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, tanpa memandang ras, kemampuan dan sebagainya. Pokoknya bisa mengakses seluruh lapisan masyarakat. Jadi idenya pertama dari situ. Awalnya itu kalau saya nggak salah ingat sekitar tahun 2018-2017 itu kita mulai ada concern di buku braille dulu pertama. Karena memang kita waktu itu dapat sumbangan Al-Quran Braille lumayan banyak, buku Braille, jadi kita udah mulai buka tuh layanan untuk teman-teman disabilitas tunanetra di Perpustakaan DKI. Oke. Kan kalau ini koleksinya kalau untuk yang tunanetra sudah seberapa banyak sih Bu Sulistyorini? Kan kalau untuk mungkin ya karena ini dikonversi dari buku awas ke buku braille misalnya gitu kan pasti butuh upaya yang lebih besar ke situ. Mungkin bukunya koleksinya tidak sebanyak yang buku cetak gitu ya. Kalau sejauh ini sudah berapa banyak sih kira-kira koleksi yang ada untuk teman-teman tunanetra? Sebenarnya kalau koleksi untuk teman-teman tunanetra itu kita itu udah lama nih belum ada lagi pengadaan baru buku braille karena ada pandemi, anggaran berkurang dan segala macamnya, bahkan buku-buku yang konvensional pun yang non braille pun kita nggak ada pengadaan lagi, jadi sebenarnya koleksi buku kita tuh masih out of date. Banyak sih, banyak judulnya. Ada 6.000, 5.000 itu ada. Tapi out of date sayangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman datang, aduh nih kok buku lama masih ada gitu, mungkin ada yang kayak gitu. Iya. Harapannya tahun ini sih kita mau upgrade nih Mbak. Jadi berdasarkan kebetulan kan kami juga ada staff ya yang tunanetra dan ada juga teman yang non ASN yang tunanetra. Kami discuss dengan mereka. Ternyata teman-teman tunanetra tuh sekarang braille katanya kayaknya kurang deh Bu braille. Teman-teman lebih suka audiobook gitu.
oke, nanti coba kita planning untuk audiobook. Jadi sekarang arahnya mungkin kita lebih mau ke audiobook gitu, Mbak. Jadi Oke. untuk mengembangkan ke audiobook. Mungkin nanti untuk yang braille kita akan mengakomodir buku-buku yang tidak dapat diakomodasi oleh audiobook. Mungkin misalnya yang lambang matematika, kemarin Oh saya ya. tanya-tanya sama Mbak Agatha kan, musik, bahasa asing yang penulisannya bisa dipelajari juga oleh teman-teman Ya. tunanetra. Mungkin kedepannya kayak gitu sih, Mbak. Oke. Oke, so tantangannya apa sih Bu Sulistri ini dalam mengadakan program dan layanan untuk tunanetra gitu? Mungkin dari pengadaan buku tadi mungkin salah satunya tuh mungkin dari yang lain dari SDM atau gimana tantangannya? Tantangannya adalah karena kami masih belajar, Mbak. Ini kan beda ya, Masih kalau baru ya masih untuk baru banget. Jadi mungkin teman-teman mitra netra juga pernah ya kita ajak join untuk collab kalau misalnya IG live, webinar. Itu dalam apa sih step-step belajar kami. Kami kayaknya kan kalau dipotong pandemi 5 tahun aja belum kita ngadain layanan buat teman-teman tunanetra nih. Jadi sekarang kami masih benar-benar belajar. Mungkin ditambah lagi dari sisi SDM-nya, teman-teman tunanetra pasti lebih mudah dipahami oleh teman-teman tunanetra itu sendiri kan. Nah, SDM kami kan baru satu nih yang paham dengan teman-teman yang lain. Jadi kami berusaha untuk mengakomodir kebutuhan teman-teman tunanetra sehingga nyaman di perpustakaan kami. Itu sih tantangan yang paling basic. Kalau buku mungkin selama ada anggaran turun kita tinggal beli, ya nggak, Mbak? Cuma kalau untuk penyediaan layanan segala macam itu butuh hal yang berprogres gitu, butuh experience yang lebih dalam. Itu pengalaman tantangan yang paling dalam buat kami sih. Oke. Terus sejauh ini tuh gimana sih Bu mensosialisasikan nih keberadaan perpustakaan di DKI Jakarta ini untuk kawan-kawan tunanetra nih, biar teman-teman tunanetra tuh tahu tuh kalau di perpustakaan DKI itu ada buku-buku yang aksesibel juga untuk mereka misalnya gitu. Sejauh ini gimana cara mensosialisasikannya dan antusiasmenya seperti apa gitu? Apa banyak nggak sih yang berkunjung ke sana, yang teman-teman tunanetra yang berkunjung ke sana gitu? Jadi sampai saat ini Mbak, kami mensosialisasikannya mungkin baru dari media sosial dan mengadakan webinar-webinar atau IG Live yang menginformasikan layanan-layanan yang ada di perpustakaan kami. Kalau kan kita belum tahu kalau layanannya karena lagi-lagi ya Mbak, pandemi 2 tahun vakum gitu. Saya kayak udah lost track aja nih yang datang ke perpus itu siapa segala macam karena 2 tahun kan waktu yang lama untuk apa sih, ditambah lagi perpustakaan kami direvitalisasi, jadi benar-benar tutup total gitu. Jadi mudah-mudahan kami mau ngambil momen launching tanggal 2 Juli untuk mensosialisasikan ulang layanan untuk teman-teman tunanetra di perpustakaan DKI. Jadi saya mohon izin ya Mbak, jadi saya sekalian apa sih mengajak nih, mungkin kalau misal-misal untuk kegiatan-kegiatan bulan Juli, nanti kan Juli itu bulan sastra. Mungkin kita bisa nanti mengajak teman-teman Yayasan Mitra Netra untuk collab di kegiatan kami. Jadi kan teman-teman tunanetra bisa datang, ada kegiatan di perpustakaan sekaligus melihat, oh koleksi perpustakaan DKI seperti ini, ruangan yang disediakan seperti ini, kira-kira gitu mungkin nanti. Karena pasti strategi promosi harus diulang dari awal, karena kan tempatnya baru, terus aksesibel untuk bukunya juga baru, karena kami kan lebih ke audiobook sekarang. Ya. Rencana kegiatan itu kira-kira kayak apa tuh, Bu Sulistri ini? Udah ada gambaran belum rencana kegiatan yang akan diadakan di perpustakaan untuk mengajak teman-teman, khususnya untuk teman-teman tunanetra biar ikut berkunjung ke sana tuh? Udah ada belum gambarannya? Gambarannya saya masih belum ada gambaran terus terang, tapi kami masih diskusi nih sama Mbak Agatha, kira-kira yang efektif dan efisien tuh kayak gimana sih kegiatan? Atau mau bentuk workshop? Kami masih antara workshop, diskusi, atau bedah buku sih. Bentuknya itu, cuma mungkin untuk tema segala macam kita bisa discuss lebih lanjut ya. Mungkin nanti Mei atau Juni mungkin kita mulai buka diskusi, karena acaranya ada di Juli.
Jadi Juli itu kita akan penuh nih seluruh komunitas, dan besar harapan kami teman-teman tunanetra bisa ambil bagian di bulan sastra itu. Oke. Termasuk ini ya, kita lagi ada kegiatan apa tuh? Sejuta puisi untuk Jakarta itu ya nanti ya Bu Sulistiari ini teman-teman. Jadi di Dinas Perpustakaan DKI Jakarta nanti ngadain kegiatan, nanti teman-teman bisa kirim puisi juga dan puisinya jadiin buku antologi. Nanti akan kita share informasinya ya di akhir. Oke, baik. Sementara itu untuk Bu Sulistiari ini saya mau beralih ke narasumber kita yang kedua, ada Ibu Labibah Zain. Bu Halo Labibah, Mbak Dani. pagi. Pagi. Iya, Iya. semangat sekali Bu Labibah. Semangat sekali. Oke Bu. Bu Labibah sudah menyiapkan presentasi ternyata. Iya. Mau screen-nya Bu, silakan. Iya, supaya Boleh. saya itu kalau ngomong itu suka ini, suka kemana-mana. Bentar ya, saya coba Boleh. Ya, permisi silakan. semua. Apakah sudah kelihatan ya? Belum. Belum. Nah, sekarang sudah. Oke. Silakan, Bu. Oke, Mbak Dani, Mbak Arya, kemudian Bu Suli, juga Mbak Juwita, serta teman-teman yang lain. Terima kasih nih, suatu kehormatan saya mewakili Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga bisa diundang pada event yang diadakan oleh Mitra Netra. Saya akan bercerita saja ya tentang apa di Difabel Corner ya. Difabel Corner yang ada di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, saya cuman ini loh, intinya kita itu selalu berkata bahwa disabilitas itu bisa terjadi kapan saja. Jadi bukan hanya dari lahir gitu ya. Bukan hanya dari lahir, saya selalu bilang pada teman-teman gitu bahwa kita bisa saja mengalami disabilitas itu kapan saja gitu ya. Jadi misalnya dari obat-obatan, itu ibu saya itu minum obat banyak gitu ya, kemudian pendengarannya menjadi berkurang, kecelakaan ya, anak saya tiba-tiba kecelakaan, kemudian tiba-tiba harus menjadi disabel. Nah, kemudian yang paling penting adalah yang yang menurut kita penting adalah disability is not always visible. Iya. Jadi disabilitas itu tidak selalu nampak gitu. Jadi oleh karena itu kita diharuskan untuk membangun empati dan baik kepada siapa saja dan berhusnudzon kepada siapa saja. Karena kita tidak tahu orang itu sedang mengalami apa ketika berhadapan dengan kita gitu ya. Itu saja yang filosofi yang kita pegangi. Disabilitas bisa terjadi kapan saja dan disability is not always visible. Jadi itu yang yang kita inikan. Ini saya lompat-lompat saja ya. Kalau kita berbicara masalah disabilitas, maka kalau perpustakaan itu punya standar, ya kita mengacu pada IFLA, International Federation Library Association standar ya. Jadi standarnya itu. Bu Arya, ini mungkin saya perlu beritahu bahwa saya alhamdulillah mulai tahun 2020 sampai 2023 itu menjadi elected IFLA member. Wow. Jadi iya. Wow. Nah, di situ saya kemudian kebagian yang berkaitan dengan SDGs. Ya, nah nanti kalau misalnya teman-teman dari Mitra Netra itu punya ide gitu ya untuk membangun skala value yang dikembangkan oleh Mitra Netra untuk internasionalkan. Nah, ini mungkin nanti bisa saya sampaikan juga gitu. Okay. Bisa melalui saya, sehingga itu mungkin bisa supaya suara Mitra Netra lebih bisa terdengar secara internasional. Baik. Gitu ya. Kalau dari IFLA, ketika kita berbicara disabilitas, maka kita mengacu pada yang namanya ada akses fisik,
ya, akses fisik itu kita harus ada yang namanya universal design. Jadi kayak mirip airport itu loh. Kalau airport kan semua saja orang dengan kondisi apapun dia bisa mengakses. Nah, begitu yang seharusnya dibangun ketika kita membangun lingkungan yang ramah difabel. Kemudian juga ada akses bahan pustaka. Nah, akses bahan pustaka. Nah, ini saya langsung ceritakan aja implementasinya di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ya. Kalau akses fisik, akses fisik kita juga sudah punya rem ya, punya rem untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda. Kemudian kita ada ada difabel corner gitu. Jadi kita ini Perpustakaan UIN itu lantai 4, Mbak Dani. Nah, sayangnya ketika kita sadar tentang inklusi, gedung sudah terbangun. Oh, jadi gimana tuh, Bu? Ya, jadi kan gitu ya. Daripada akhirnya gini, daripada kita menangisi gedung yang sudah jadi tersebut, gitu kan? Akhirnya kita ubah SOP-nya. Karena kita tahu membangun lift itu sangat lama gitu ya, butuh dana yang banyak, dan itu kalau kita nunggu-nunggu, waduh, mungkin nunggu sampai 5 tahun, 10 tahun belum jadi gitu kan. Akhirnya yang kami ubah adalah SOP-nya. Jadi teman-teman bisa mengakses lewat online public access catalog gitu ya, sehingga kemudian mereka akan berbicara tinggal ngomong kepada perpustakaan, tinggal ngomong pada petugas kami, baik volunteer maupun pustakawan, bahwa mereka menginginkan buku apa gitu. Dicarikan berarti sama dicarikan, petugasnya. Dan kita yang mencari, kemudian bukunya kita serahkan kepada teman-teman yang ada di Fabel Corner gitu. Oke. Kalau boleh jelaskan sedikit mungkin Bu, di Fabel Corner itu ada ruangan tersendiri tadi kan lantai 4 ya, Bu. Ini di lantai satunya atau gimana tuh, Bu? Iya, di Fabel Corner itu letaknya di lantai 1. Di lantai 1 perpustakaan ya, tentu saja kemudian kita sudah kita kasih fasilitas sedemikian rupa. Di Fabel Corner itu ada komputer, ya kan? Kemudian ada scanner. Jadi ada scanner, ada komputer, terus ya juga ada meja gitu, meja, kursi dan lain sebagainya. Di Fabel Corner itu adalah tempat para teman-teman penyandang disabilitas, mahasiswa penyandang disabilitas untuk berkegiatan. Gitu. Jadi mereka yang tunanetra itu berdiskusi gitu ya. Nah, berdiskusinya di sana, saling menguatkan, saling berbagi kira-kira informasi apa yang ada di sana. Terus kita ada juga mahasiswa part-time. Mahasiswa part-time kita kan biasanya dalam setahun merekrut mahasiswa part-time, dan salah satunya mesti ada dari teman-teman dari penyandang disabilitas. Untuk melakukan apa itu, Bu, maksudnya? Untuk melakukan pelayanan membantu teman-teman yang disabilitas lainnya, yang disabilitas lainnya di Difabel Corner. Supaya kemudian lebih paham di dalam melayani. Gitu. Jadi ya kita latih juga, maksudnya kita berikan training dulu sebelum mereka bekerja gitu ya. Jadi sahabat inklusi itu ya, Bu. Saya pernah baca. Oh iya, namanya ya. Relawan-relawan yang bersama dengan di PLD ya. Jadi begitu. Itu siapa aja tuh, Bu, yang bisa jadi sahabat inklusi itu? Apakah hanya mahasiswa jurusan perpustakaan misalnya gitu, atau semua? Siapa saja bisa? Semuanya. Semuanya bisa, seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga bisa menjadi relawan. Nah, ini alhamdulillah semakin dari tahun ke tahun semakin berkembang dan banyak relawannya. Wow. Jadi itu luar biasa, kita sangat bangga dengan para relawan-relawan tersebut gitu. Nah, teman-teman yang ada di Difabel Corner itu saling mengajari ya, saling mengajari cara mengakses buku, cara men-scan, mengubah bentuk menjadikan file itu menjadi bentuk PDF yang sehingga itu bisa diubah menjadi audio dan didengarkan oleh teman-teman para tunanetra ini gitu.
Nah, itu akses fisik ya. Ya. Yang kedua itu ada akses bahan pustaka. Nah, akses bahan pustaka setelah saya tanya-tanya kepada teman-teman tunanetra ini, mereka ini sekarang sudah banyak tidak menggunakan braille, lebih suka kepada audio. Betul. Jadi kalau di perpustakaan itu akses bahan pustaka itu ada kita yang namanya book for blind. Ya, book for blind itu ya sebenarnya sama saja sih, di scan bareng-bareng kemudian dipindah menjadi PDF, diubah menjadi audio itu. Nah, teman-teman yang butuh pada bahan pustaka tersebut ya, itu mereka bisa men-scan di ruang Difabel Corner. Kadang dibantu relawan, untuk ngeditnya dibantu relawan ya, tetapi mereka memilih buku sendiri yang kemudian bisa di-scan PDF sehingga kemudian mereka bisa mengubahnya di dalam bentuk audio. Itu ada book for blind. Kemudian kita juga ada di website perpustakaan UIN Sunan Kalijaga lib.uinsuka.ac.id itu ada yang namanya Diva Repositories. Apa itu, Bu? Diva Repositories itu berisi koleksi-koleksi yang PDF yang aksesibel untuk teman-teman dari tunanetra. Tetapi itu di password, ya, pakai password. Karena apa? Kalau tidak di password, maka kita akan berhadapan dengan penerbit dan itu copyright. Kalau orang yang awas ikut membaca, maka itu perpustakaan kena copyright. Maka kita bilang kepada teman-teman tunanetra ini, tolong ya jangan diberitahu kepada teman-teman kalian yang awas. Nanti yang diblok itu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga begitu. Ya. Nah, format PDF ini dia online gitu, dibaca secara online atau bisa di-download gitu, Bu? Sama teman-teman. Bisa di-download, ya? Bisa di-download sama teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi kita ada Diva Repositories, ada book for blind, terus kita juga komputer yang ada di Difabel Corner itu menggunakan software JAWS ya, menggunakan software JAWS sehingga teman-teman bisa beraktivitas seperti biasanya. Kemudian yang berikutnya standar IFLA yang ketiga adalah layanan dan komunikasi. Nah, kita memang ada satu orang yang ditunjuk dari pustakawan kami yang membawahi dari Difabel Corner yang melakukan dialog secara intensif untuk menyerap ya keinginan mereka itu apa dan kita mencoba mewujudkannya. Jadi begitu. Kemudian untuk media formatnya ya tentu saja itu tadi komputer, kemudian ada book for blind-nya. Kemudian yang kelima standar dari IFLA adalah kesiapan dari pustakawan itu sendiri. Maka menurut saya kalau teman-teman ini akan menyiapkan Difabel Corner, maka pustakawan juga harus siap untuk membantu. Gitu harus di training juga gitu. Jadi kita harus mentraining pustakawan sehingga mereka siap. Terus teman-teman pustakawan ini juga harus mulai untuk yang tuli ya, terutama yang tuli kita harus banyak belajar bahasa isyarat. Kalau tunanetra masih agak lumayan ya pas saat COVID ini, tapi kalau teman tuli itu kasihan, semua memakai masker sehingga nggak bisa lip reading, Bu. Nah itu dia, jadi waduh ini jadi saya malah punya ide, waduh ini layanan depan itu mau pakai masker yang transparan aja gitu ya. Cuman pada saat COVID ini teman-teman tunanetra juga merupakan menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya, karena apa? Karena kan teman-teman tunanetra mengandalkan sentuhan kan ya. Ya, sementara kita harus jaga jarak nih, Bu. Saya juga harus jaga jarak, harus tidak nyentuh apa-apa. Ya. Nah, itu menjadi tantangan yang luar biasa. Makanya kemarin itu di Difabel Corner itu teman-teman itu diusahakan untuk mengakses dari Diva Repository saja gitu selama pandemi COVID gitu. Terus apalagi ya, sebentar saya ini kan lagi. Saya mau tanya dong. Monggo silakan. Tadi kan memberikan layanan juga dibekali dengan training. Yang ngasih training itu dari siapa sih, Bu? Terus biasanya
bentuk trainingnya tuh apa aja sih yang harus seorang volunteer atau petugas pustakawan yang melayani teman-teman disabilitas tuh harus bisa apa aja sih dari training itu gitu? Oke, jadi yang biasanya yang menjadi mitra untuk training itu adalah PLD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi UIN Jogja itu kan ada pusat layanan difabel ya. Ya. 2010 dan itu yang kemudian menginisiasi ada difabel corner-nya juga di perpustakaan. Kalau UIN Sunan Kalijaga sudah menetapkan diri menjadi kampus inklusif dan harus menerima mahasiswa penyandang disabilitas, maka perpustakaannya juga harus menjamin bahwa koleksinya bisa diakses, kan gitu. Nah, yang memberikan materi adalah dari teman-teman PLD, isinya itu kalau tuli itu berkaitan dengan bahasa isyarat. Kalau teman-teman dari tunanetra itu biasanya diajari tuh Mbak untuk membuat book for blind gitu. Jadi kemudian menggunakan scanner, gitu ya, scanner, mengubah format-format dokumen gitu ya. Dokumen jadi yang berkaitan dengan e-literasi gitu. Oh ya. Jadi di ini dan kemudian kita juga dilatih untuk sikap ya untuk berkomunikasi dengan teman-teman dari difabel. Nah, itu Mbak Dani. Ya. Terus menarik. Apalagi ya? Sekali ini, Bu. Oke. Jadi kita itu di UIN Sunan Kalijaga punya juga yang namanya kelompok paduan suara Gita Divana. Wow, apa tuh? Nanti mereka mengisi di mana tuh Bu paduan suaranya? Mengisi acara-acara inti. Jadi kayak akreditasi, misalnya akreditasi universitas, maka kita tampilkan pertama dulu. Gita Divana itu terdiri dari teman-teman tunanetra, kemudian ya semuanya tunagrahita, kemudian teman-teman tuli. Yang tuli itu menggunakan bahasa isyarat, yang teman-teman paduan suaranya dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat gitu ya. Terus yang teman-teman tunanetra itu mereka menyanyi dan memegang alat musik. Oh ya. Teman-teman dari tunagrahita ya ada yang menyanyi gitu. Jadi pokoknya lengkap di situ. Dan itu biasanya, wah ini dia. Jadi teman-teman itu senang sekali. Teman-teman disabilitas selalu tampil di acara-acara bergengsi yang diadakan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Wow, ini diinisiasi oleh perpustakaan ya kegiatannya. Wow. Terus ini lagi. Jadi yang terakhir, saya tadi mau cerita yang ini bagi teman-teman yang bisa melihat gambar ini ya, ini Difabel Corner Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga bentuknya seperti ini. Difabel Corner. Cuman ini kita ambilnya pas waktu sudah mau sore ya. Jadi ini jadi saya pernah itu lampu mati toh Mbak Dani. Ya. Lampu mati, gensetnya belum ini. Terus saya minta maaf sama teman-teman Difabel Corner. Saya minta maaf sama teman-teman tunanetra, maaf ya Mas ya, aduh lampu mati. Katanya Bu, kami sudah biasa. Tiap hari mati lampu. Aduh, oh iya deh gitu ya. Nah ini bentuknya kayak gini. Terus kemudian ada ada ya Al-Quran Braille ya, teman-teman banyak mengadakan kajian. Ya? Mengadakan kajian di sana. Banyak yang kadang-kadang pengajian mereka di sana itu. Ini mesin-mesinnya, ini nih untuk teman yang ya. Nah, saya akan berbicara, ini bentuk ininya, bentuk websitenya. Bentuk websitenya ya, saya bacakan ya teman-teman ya. Ada OPAC, Online Public Access Catalog, itu katalognya ada Institutional Repository, itu khusus untuk karya-karya yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, ada e-book dan e-journal, ada local e-journal, dan ada Difabel Access. Nah, apa itu Bu Difabel Access? Yang saya katakan tadi Diva Repositories. Jadi yang berisi buku-buku yang bisa diakses oleh teman-teman dari tunanetra.
Nah, ini penting juga nih, Bu. Berarti kan tidak cuman buku dan layanan yang aksesibel, tapi juga websitenya nih, biar teman-teman netra juga bisa mengakses tadi ya, katalognya gitu ya. Jadi Iya. kita bisa baca sendiri katalognya, bisa pilih sendiri buku yang kita inginkan gitu. Nah, ini penting. Apalagi di era teknologi seperti sekarang kan mungkin kita selain audiobook, mungkin teman-teman juga lebih suka baca e-book tadi ya, mungkin selain bentuknya PDF. Gitu. Kalau di sini formatnya apa nih Bu, buku e-booknya selain yang PDF saja ya? PDF saja ya. Kita PDF. Terus kemudian kan beberapa semua kayaknya semua electronic book itu bisa diakses, bisa ada audionya gitu. Jadi itu. Terus yang baru dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga itu masih fresh from the oven nih. Apa itu, Bu? Jadi kita sekarang ada layanan baru yang disebut dengan Human Library. Wow, apa menarik itu? Bu. Menarik ya namanya. Iya, Human Library. Kalau orang mengira bahwa perpustakaan itu koleksinya hanya buku, ya, kemudian video, kemudian dan lain-lainnya gitu ya. Tetapi koleksi dari perpustakaan Human Library ini adalah manusia. Wow. Manusianya nanti diapain Bu di situ? Panjang. Nah, manusia itu gini. Jadi kita pertama video ya, kita bikin video juga dulu kepada teman-teman yang mau secara volunteer untuk dijadikan koleksi manusia perpustakaan di perpustakaan. Jadi kita wawancara dulu di video. Setelah itu hasil videonya kita edit. Kemudian kita bikin metadatanya, kata kunci dan lain sebagainya. Kita masukkan ke dalam katalog. Nanti kalau ada orang tertarik, ya, dia bisa kontak perpustakaan. Perpustakaan akan membuat appointment dengan orang tersebut. Oh, jadi yang direkam dalam video itu apa Bu? Statement seperti apa mungkin? Ya, yang Human Library ini adalah bertujuan untuk merubah mindset orang terhadap kelompok rentan. Oh, wow, keren. Jadi biasanya yang dijelaskan di video tuh biasanya apa tuh Bu? Biasanya mereka perasaan mereka bagaimana. Jadi sangat personal. Jadi orang kita kemarin Human Koleksi yang kedua itu adalah Pak Dr. Suhartono, dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga yang kebetulan tunanetra. Iya. Jadi kita jadikan, kita minta untuk secara volunteer untuk menjadi koleksi dari perpustakaan. Lah beliau bercerita ya bahwa sesungguhnya tunanetra itu tidak lemah gitu ya. Kita bisa ini, kita bisa itu dan lain sebagainya gitu. Diharapkan kemudian mengubah mindset bahwa orang itu bisa berdaya dengan kondisinya gitu. Nah, jadi gitu. Jadi itu Pak Harto ya. Tadi saya sudah ada gambarnya kok hilang di sini. Sebentar. Ketika Pak Harto diwawancarain ini. Nih, behind the scene-nya. Jadi kita wawancara seperti itu, nanti kita masuk edit. Nah, jadi gitu. Jadi kita membidik teman-teman dari disabilitas, kemudian penyintas ya. Penyintas HIV, AIDS gitu ya. Terus kemudian teman-teman yang rentan lainnya nanti kita akan bidik mungkin dari unsur orang kebanyakan misalnya punya stigma tentang suku tertentu gitu, nanti akan kita hadirkan gitu. Dan semuanya adalah orang-orang yang ada di UIN Sunan Kalijaga ya Bu ya, dosen atau mahasiswa gitu, atau ada orang luar juga? Bisa orang luar kalau mau. Oh gitu. Oke. Terbuka untuk umum ya berarti. Terbuka untuk umum yang bisa menjadi koleksi gitu. Jadi itu adalah sekilas dari layanan-layanan yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Wow, keren sekali Bu Labiba. Pengen sekali nih kalau perpustakaan di Indonesia ini begini semua. Wah ini ya, mantap nih. Oke, makasih Bu Labiba. Kita mau beralih dulu ke Ibu Arya. Oke, kita stop dulu. Ya, selamat siang Bu Arya.
Selamat siang, Oke, Dani. silakan Selamat Bu siang, Arya Indonesia. mungkin mau bercerita nih tentang perpustakaan Yayasan Mitra Netra dan juga komitmennya Mitra Netra nih untuk membangun layanan buku-buku, bahan bacaan, ketersediaan bahan bacaan untuk tunanetra yang aksesibel. Gimana Bu Arya, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat dulu ya kepada Bu Labibah dan teman-teman di Perpustakaan UIN Sunan Kalijogo atas prestasinya. Bu Labibah terpilih sebagai elected member dari IFLA ya, International Federation Libraries. Kemudian layanan baru tadi, Human Library, menarik ya. Berarti kita boleh titip-titip figur-figur ya, Bu Labibah? Boleh sekali, boleh. Iya. Nanti saya titipkan Dani sama Juwita ya. Oh iya, hore. Jadi koleksi di sana ya. Jadi koleksi. Human Library-nya di Perpustakaan Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Ya, menarik. Memang sebetulnya berbicara tentang literasi itu bagi kita semua yang bergiat di bidang literasi maupun yang pemerhati literasi maupun yang membutuhkan akses ke literasi itu selalu menarik dan menantang. Nah, menariknya adalah ada banyak kegiatan yang bisa kita bangun di perpustakaan umum. Tadi sudah kita dengarkan baik dari Dinas Perpustakaan Jakarta maupun dari Perpustakaan UIN Sunan Kalijogo. Mudah-mudahan jika bincang daring ini juga dinikmati oleh siapapun pemangku peran di sektor perpustakaan, mudah-mudahan bisa terinspirasi dari cerita-cerita dua narasumber kita sebelumnya. Nah, Mitra Netra sebagai lembaga pengembang dan penyedia layanan untuk tunanetra memiliki salah satu tugas utama adalah menyediakan buku-buku yang dapat diakses oleh tunanetra, siapapun dia, dimanapun dia. Nah, kalau tadi di UIN Sunan Kalijogo, di perpustakaan universitas, karena dilengkapi dengan berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk mendigitalisasikan buku dari hard copy menjadi file elektronik dalam format yang aksesibel untuk tunanetra khususnya. Dan Mitra Netra berharap ide ini bisa dicontoh oleh perpustakaan universitas di seluruh Indonesia. Namun jika untuk perpustakaan yang bersifat lebih umum seperti yang kita undang pagi ini, Dinas Perpustakaan DKI Jakarta, ada kemungkinan belum memiliki kapasitas untuk melakukan proses digitalisasi tersebut. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Stiorini ya bahwa kami berterima kasih karena Dinas Perpustakaan berusaha menggali aspirasi dari kelompok sasaran tunanetra, dan tunanetra mengatakan sekarang ini lebih menyukai membaca buku audio atau ada juga buku dalam format elektronik. Kalau di Mitra Netra dibuat dalam format EPUB. Nah, untuk lembaga penyedia literasi yang sifatnya umum seperti Dinas Perpustakaan Jakarta atau Perpustakaan Nasional atau perpustakaan daerah yang lain tentu membutuhkan partner agar mereka bisa mengembangkan layanan sehingga ada buku-buku yang aksesibel yang bisa dibaca oleh penyandang tunanetra di daerah-daerah tersebut. Nah, selama ini Mitra Netra telah menjadi partner dari berbagai perpustakaan umum di Indonesia, termasuk Perpustakaan Jakarta, untuk membantu perpustakaan umum tersebut menyediakan dan terus memperbanyak koleksi buku-buku yang aksesibel untuk tunanetra. Nah, bagaimana Mitra Netra mengembangkan sistem produksi dan distribusi ini di samping melalui kerjasama dengan perpustakaan umum, juga bekerja sama dengan perpustakaan-perpustakaan khusus untuk tunanetra di berbagai kota di Indonesia. Namun sebelum keluar, tentu Mitra Netra harus terus melakukan penguatan-penguatan di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau di Mitra Netra itu semua tim di produksi buku Braille
terutama meskipun mereka tidak tunanetra, mereka harus ahli simbol Braille. Karena tadi Bu Stior ini menyebutkan bahwa memang sekarang akan bermigrasi dari buku Braille ke buku audio digital, namun tetap ada subjek-subjek yang harus disediakan dalam format Braille. Ya, misalnya Al-Quran tadi, Al-Quran harus Braille supaya tunanetra bisa membaca huruf hijaiyah tersebut, bisa mengaji. Demikian juga dengan buku-buku yang di dalamnya ada muatan agama Islam, hadis, buku-buku karangan, kitab-kitab karangan ulama-ulama besar yang di sana ada kutipan-kutipan dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, tentu harus disediakan dalam huruf Braille. Demikian juga dengan tunanetra yang berminat belajar sastra Arab, jadi tidak hanya belajar di aspek agama, tapi juga kesusastraan Arab, karena bangsa Arab itu terkenal dengan bangsa yang memiliki sense of literature yang sangat tinggi, banyak sastrawan di sana, penyair-penyair. Nah, tentu buku-buku yang berbahasa Arab di luar agama, misalnya kesusastraan juga harus disediakan. Nah, ke depan mudah-mudahan nanti juga ada buku-buku berbahasa asing lain yang memiliki simbol Braille tertentu yang memang harus disediakan dalam Braille. Misalnya bahasa Mandarin dan bahasa Jepang. Misalnya sedang terus berusaha agar suatu saat bisa terus berkembang ke sana. Nah, untuk pengembangan produksi buku Braille ini sangat syarat dengan teknologi. Untuk itu Mitra Netra secara bertahap dan berkesinambungan terus mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk mempermudah produksi buku Braille, termasuk untuk subjek-subjek dengan simbol tertentu, seperti tadi matematika, Arab. Untuk proses konversi sendiri, Mitra Netra sudah memiliki Mitra Netra Braille Converter sejak tahun 97, versi pertama, dan terus dikembangkan hingga terus update dengan sistem operasi Windows, karena bekerja berbasis Windows. Untuk yang simbol-simbol tertentu di tahun 2019 menciptakan MathMBC khusus untuk matematika. Dan tahun ini Mitra Netra sedang ikut lomba hackathon untuk menciptakan aplikasi untuk mengkonversi tulisan Arab dari Arab yang untuk awas, untuk yang mereka yang bisa lihat, langsung dikonversi menjadi Arab Braille, sama seperti huruf Latin. Ini sedang proses kompetisi, jadi dari sekian puluh peserta, terakhir kalau tidak salah tinggal 15 peserta, dan Mitra Netra masih masuk seleksi, lolos seleksi hari Selasa yang lalu, presentasi di hadapan Dewan Juri. Nanti kalau menang, akan mendapatkan small grant sehingga tim pengembang aplikasi Mitra Netra bisa mulai bekerja untuk mengembangkan aplikasi konversi untuk huruf Arab. Dan ini akan sangat berguna untuk tunanetra yang berminat di subjek tersebut. Di samping itu, varian buku untuk tunanetra itu juga terus dibangun, dikembangkan. Buku Braille, buku audio yang awalnya bentuknya kaset, Juwita dan Dani sudah nggak merasakan, tidak mengalami, nggak mengalami. Saya merasakan, saya adalah klien Mitra Netra dulu, jadi merasakan waktu pinjam buku saya ingin baca buku biografi Muhammad Hatta, itu ada 20 kaset. Saya bawa pulang, bawanya lumayan berat. Nah, alhamdulillah bersyukur dunia ini terus tumbuh, peradaban manusia terus tumbuh, ada teknologi digital sehingga buku setebal apapun, buku ribuan halaman pun bisa dikompres dalam satu CD, dibacakan dalam bentuk buku audio digital. Nah, yang terbaru yang jauh lebih efisien, baik dari sisi proses, penyimpanan, dan biaya yang dibutuhkan, yaitu buku dalam format EPUB. Buku elektronik dalam format EPUB dengan standar EPUB yang sudah
disosialisasikan oleh DESI Konsorsium. DESI Konsorsium adalah konsorsium di tingkat dunia yang bermarkas di Swedia, di mana Mitra Netra juga aktif di dalamnya. DESI itu bukan nama orang ya, DESI adalah Digital Accessible Information System yang mendorong pengembangan teknologi untuk membuat buku-buku dalam format multimedia bisa diakses oleh semua orang, termasuk tunanetra. Nah, Mitra Netra adalah bagian dari DESI Konsorsium, sehingga tim IT Mitra Netra selalu update. Nah, kemudian di samping itu, Mitra Netra juga berkomitmen mendampingi pemerintah dalam pengembangan kebijakan terkait legalitas akses tunanetra ke buku. Tadi kita sudah mendengar ya dari Bu Labibah, ada bentuk layanan yang hanya bisa diakses untuk tunanetra, dan ini diberikan password supaya tidak disalahgunakan oleh mereka yang tidak tunanetra. Nah, sebenarnya secara regulasi memang di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu ada pasal pengecualian. Bukan merupakan di pasal pengecualian tersebut, yaitu pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta, mengatakan bahwa jika suatu karya itu dibuat dalam format braille atau bentuk multimedia lain, untuk kepentingan tunanetra tidak dikomersilkan dan sumbernya disebut secara lengkap, itu bukan sebuah pelanggaran hak cipta. Tidak dikomersialkan, itu kata kuncinya. Oleh karena itu akses buku untuk tunanetra selalu diberikan dalam format layanan perpustakaan. Nah, Mitra Netra juga mendampingi pemerintah dalam menerbitkan dan mengembangkan regulasi-regulasi terkait dengan legalitas akses tunanetra ke buku, karena pada kenyataannya di masyarakat, terutama di kalangan penulis dan penerbit, belum semuanya memahami bahwa menyediakan fasilitas akses tunanetra ke buku itu bukan pelanggaran hak cipta, meskipun kita tidak perlu meminta izin kepada penulis dan penerbit, asal kita memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal pengecualian Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Sumbernya disebutkan secara lengkap dan tidak dikomersialkan. Yang disebut sumbernya disebut secara lengkap adalah buku judul X misalnya ditulis oleh A, diterbitkan oleh B, cetakan sekian, tahun sekian. Itu sumber, termasuk nomor ISBN-nya. Nah, kalau sudah memenuhi persyaratan tersebut, kita tidak termasuk kategori melanggar hak cipta. Nah, namun demikian, Mitra Netra juga sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Labibah tadi. Perpustakaan juga perlu melakukan edukasi kepada membernya, kepada anggotanya, khusus terutama untuk buku-buku audio digital dan buku dalam format elektronik, agar para anggota perpustakaan yang tunanetra tersebut tidak mengcopy dan menggandakan buku tersebut untuk siapapun. Ketika dia meminjam, itu harus untuk dirinya sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika ada teman saya yang juga ingin baca, suruh dia menjadi anggota perpustakaan dan meminjam secara langsung, baik di perpustakaan luring maupun daring. Jadi tidak boleh menggandakan. Melalui kesempatan ini saya juga ingin mengajak pada para tunanetra yang hadir, ya, mari kita hargai apa yang sudah diikhtiarkan oleh perpustakaan-perpustakaan, baik yang khusus seperti yang ada di Mitra Netra maupun di umum seperti yang dikembangkan di UIN Sunan Kalijogo dan oleh Dinas Perpustakaan Jakarta. Kita hargai ikhtiar mereka untuk menyediakan akses tunanetra ke buku. Cara menghargainya mudah, yaitu dengan tidak menggandakan buku audio dan buku elektronik yang kita pinjam di perpustakaan tersebut untuk siapapun, termasuk untuk sesama tunanetra. Nah, kalau ada teman kita yang tunanetra yang ingin membaca buku juga yang kita pinjam, suruh mereka menjadi anggota perpustakaan dulu dan suruh mereka pinjam sendiri. Nah, itu adalah cara yang legal yang memenuhi persyaratan undang-undang agar kita tidak termasuk kategori melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Karena
kalau kita melanggar undang-undang hak cipta, maka kita akan berurusan dengan proses hukum. Penerbit dan penulis punya hak untuk menggugat kalau kita kita melanggar persyaratan apa yang sudah diatur di dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, di samping itu Mbak Dani dan teman-teman peserta bincang daring, Mitra Netra juga dalam mengembangkan layanan perpustakaan ada 2 versi, yaitu perpustakaan luring yang sudah dibangun sejak Mitra Netra berdiri, jadi sudah 31 tahun. Tapi juga ada perpustakaan daring yang mulai dikembangkan tahun 2016, Pustaka Mitra Netra namanya. Silahkan teman-teman tunanetra bisa menjadi anggota, tidak dipungut biaya. Itu juga salah satu inovasi untuk mempermudah tunanetra mengakses buku. Karena dengan perpustakaan daring, tunanetra dimanapun berada, termasuk ketika sedang belajar di luar negeri, ingin membaca buku-buku koleksi dari Pustaka Mitra Netra, asal mereka sudah menjadi anggota, mereka bisa meminjam dan mendownload buku tersebut. Nah, bahkan setahun terakhir ini, perpustakaan daring tersebut juga sedang dalam proses untuk dibuat dalam aplikasi berbasis mobile, baik yang berbasis Android maupun iOS, masih dalam proses penyempurnaan. Mudah-mudahan tahun ini nanti bisa benar-benar kita rilis, sehingga semua anggota Pustaka Mitra Netra maupun siapapun tunanetra yang belum menjadi anggota Pustaka Mitra Netra bisa menjadi anggota dulu dan download Pustaka Mitra Netra versi mobile, baik yang berbasis Android maupun iOS. Nah, selama pandemi, layanan perpustakaan luring, khususnya yang menyediakan buku braille dan buku audio, itu tetap berjalan, yaitu dengan menyediakan layanan perpustakaan jarak jauh. Karena ini adalah solusi untuk, terutama untuk siswa yang membutuhkan buku braille yang tidak mungkin bisa didapatkan dimanapun ya, mereka tetap bisa meminjam secara jarak jauh, mereka bisa menghubungi Pustakawan Mitra Netra melalui telepon kantor 0217651 atau melalui email perpustakaan.ymn@mitranetra.or.id, lalu menyampaikan buku apa yang akan dipinjam. Nanti petugas perpustakaan akan menyiapkan dan mengirimkan buku tersebut ke rumah tunanetra yang membutuhkan untuk membaca buku tertentu. Nah, jika mereka mampu memiliki cukup kemampuan keuangan, maka anggota perpustakaan diharapkan mengcover biaya pengiriman tersebut, baik pengiriman dari Mitra Netra ke rumah mereka maupun pengiriman kembali. Tapi jika mereka memang benar-benar tidak mampu dan ini bisa disampaikan, nanti Mitra Netra akan memberikan subsidi untuk hal tersebut. Sementara itu dari saya, Mbak Dani, nanti kita bisa lanjutkan di tanya jawab. Baik, terima kasih Bu Arya. Teman-teman kalau udah ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat ya. Tapi sebelum ke chatnya teman-teman, saya punya pertanyaan nih untuk Bu Arya. Kalau tadi pengiriman tadi ya, bisa mengirimkan buku untuk teman-teman, itu bisa di wilayah Jakarta aja atau kalau di luar daerah bisa nggak sih Bu Arya kalau teman-teman mau pinjam dari Mitra Netra? Kalau misalnya ada, boleh saja silahkan. Ada beberapa tunanetra di Jawa Barat ya yang beberapa kali sempat ikut lomba membuat esai dan menang, dan ternyata mereka adalah pengguna layanan perpustakaan Mitra Netra. Mereka minta dikirimkan buku audio, terutama ya buku audio, novel-novel, buku motivasi. Silahkan, boleh di-request. Oke. Baik, berarti teman-teman dari luar kota juga bisa nih ya pinjam di perpustakaannya Mitra Netra gitu ya. Oke, nah pertanyaan saya nih satu lagi nih Bu Arya. Kan saya, karena berhubung saya juga suka baca buku nih, salah satu pengunjung perpustakaannya Mitra Netra juga. Nah, kita itu kan sebagai tunanetra sering kali nih ketinggalan sama buku-buku terbaru gitu, terbitan baru gitu ya, karena bukunya udah bestseller, udah booming tahun ini, kita baru bacanya tahun depan misalnya gitu, bukunya udah nggak booming lagi gitu. Nah, ini sebenarnya idealnya gimana sih Bu Arya? Apakah misalnya penerbit tuh kalau nerbitin buku harus selain buku cetaknya harus ada soft copy yang aksesibel juga kah gitu? Atau
dari Mitra Netra ada upaya yang pernah dilakukan, atau barangkali dari Mitra Netra sendiri berharap dari pemerintah atau pihak mana yang bisa membantu mencari solusi gitu untuk ini. Jadi biar tunanetra tuh juga baca bukunya nggak ketinggalan update gitu Bu Arya. Ya, Gimana tuh? ya ini memang isu di skala global ya, Dani dan teman-teman peserta bincang daring. Ada gap yang cukup lebar antara akses tunanetra ke buku dan ketersediaan buku-buku di pasaran. Gapnya sangat lebar karena buku biasa yang cetak tinta itu kan diterbitkan oleh banyak pihak ya. Kalau kita hitung menurut IKAPI itu ada puluhan ribu atau bahkan mungkin ratusan ribu dengan penerbit yang kecil-kecil. Sementara lembaga yang memproduksi buku untuk tunanetra hanya segelintir. Kalau kita hitung dengan 10 jari kita ini, jari kita masih lebih gitu kalau di Indonesia. Nah, bagaimana lembaga yang hanya beberapa ini bisa mengejar kecepatan pertambahan buku di arus utama di mainstream yang menurut IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, sekarang termasuk buku-buku terjemahan itu bisa 100.000 buku per tahun. Kalau kita hanya menggunakan cara biasa, tentu tidak akan bisa terkejar. Maka harus menggunakan cara-cara yang tidak biasa tentu saja. Misalnya, kalau misalnya Dani ingin segera bisa membaca buku tertentu yang bestseller, pasti bagus kalau bestseller ya. Nah, bisa saja Dani ikut berperan. Misalnya Dani ingin baca udah format EPUB saja supaya prosesnya cepat. Dani bisa membantu Mitra Netra dengan mengkonversi dulu dari hard copy ke file elektroniknya misalnya. Karena tim produksi Mitra Netra kan juga terbatas, hanya ada 5 orang. Dan bagaimana 5 orang ini bisa melayani jutaan tunanetra seluruh Indonesia dalam jangka waktu yang cepat kalau kita hanya menggunakan cara biasa. Nah, dibutuhkan peran banyak pihak, termasuk tunanetra sendiri yang request buku. Bisa membantu seperti itu, karena ada klien siswa tunanetra yang ibunya itu selalu begitu. Ketika akan request buku Braille, proses buatan buku Braille kan harus ada konversi cover dulu. Nah, ibunya melakukan itu terlebih dahulu. Di-scan gitu ya, bukunya ya? Bisa di-scan sendiri. Di-scan sendiri di rumah, karena memang ada kebetulan, dan sekarang mesin scanner juga ada yang harganya sudah relatif murah ya, tidak terlalu mahal. Itu sudah bisa. Jadi ketika ke Mitra Netra sudah bawa file elektronik, tim di Mitra Netra tinggal melakukan, dan itu sudah proofreaded, sudah tidak ada typo-typo, sudah dibereskan semua, tinggal konversi cepat. Nah, kalau sahabat-sahabat tunanetra bisa membantu dengan proses seperti itu, nanti akan lebih cepat. Tapi kalau sepenuhnya hanya menggantungkan pada Mitra Netra, kami hanya punya tim 5 orang di produksi dan harus melayani sekian banyak tunanetra di seluruh Indonesia, tentu tidak terkejar. Nah, oleh karena itu butuh. Nah, memang selalu ada harapan seperti itu yang tadi Dani sampaikan, penerbit berperan. Tapi sayangnya penerbit itu kan adalah wirausahawan yang memang mereka dalam menerbitkan buku sebagai usaha bisnisnya, mereka mengharapkan keuntungan gitu. Sehingga kalau mereka diharapkan berperan, mereka akan mempertimbangkan dulu dari sebanyak hal gitu. Apakah ini untung atau tidak untuk mereka, atau tidak, atau minimal tidak merugikan gitu. Nah, kalau kita menunggu pertimbangan-pertimbangan seperti itu, justru nanti kapan tunanetra akan membaca buku. Namun ada beberapa best practice yang kita bisa contoh di dunia ini. Sayangnya memang belum banyak negara yang seperti itu, yaitu Inggris. Inggris, saya pernah dulu waktu awal-awal buku Harry Potter muncul, saya membaca berita dan melihatnya juga di TV bahwa sekelompok tunanetra itu demonstrasi ke Royal National Institute for the Blind di Inggris, itu di bawah kerajaan, yang salah satu fungsinya adalah menyediakan buku-buku yang aksesibel untuk tunanetra di sana. Karena buku Harry Potter yang versi berapa gitu tidak segera dibuat dalam format yang aksesibel oleh RNIB, mereka protes gitu.
Nah, Padahal novel ya, Bu Arya, bukan iya, buku novel pelajaran bukan gitu. buku pelajaran. Nah, kenapa tunanetra ini protes? Karena memang di Inggris ada regulasi yang mewajibkan penerbit untuk menyerahkan file elektronik semua buku yang dia terbitkan kepada RNIB. Itu mandat ya, mandat wajib. Kalau tidak, ya itu di demo, terus demonya di RNIB, tapi yang kena penerbitnya juga kan. Nah, akhirnya hanya dalam waktu 1 minggu, buku Harry Potter sudah ada dalam format Braille dan format audio untuk tunanetra se-Inggris Raya. Nah, itu karena ada dukungan kebijakan yang dari pemerintah. Ya, dari pemerintah. Nah, mudah-mudahan suatu hari nanti Indonesia juga bisa seperti itu, tapi setidaknya sekarang pasal pengecualian hak cipta itu sudah banyak kemajuan, tidak hanya menyebut buku Braille, selama berdekade hanya menyebut buku Braille, sekarang sudah menyebut buku dalam format media, berarti produksi buku audio, buku EPUB, itu juga sudah di-cover, dipayungi oleh pasal tersebut, itu sudah kemajuan yang banyak gitu. Mudah-mudahan suatu hari nanti Indonesia bisa seperti Inggris. Mudah-mudahan. Karena dulu waktu saya short course di Australia, saya berkunjung ke Adelaide City Library dan itu friendly sekali. Saya datang bawa tongkat gitu ya, terus mereka langsung menyapa, butuh apa gitu ya. Terus saya tanya-tanya, mereka ternyata punya satu sudut ruangan di perpustakaan itu yang memang untuk tunanetra, tapi tidak ada buku Braille, cuman buku audio sama ada buku dengan format yang tulisannya besar-besar gitu untuk low vision, tapi tidak banyak jumlahnya gitu. Nah, saya tanya-tanya sama teman saya yang orang Australia, memang dia suka baca buku juga, katanya kalau dia lebih suka baca dari perpustakaan elektroniknya karena lebih lengkap katanya gitu. Jadi dia juga baca bukunya dari sana. Nah, mungkin harapan kita juga ya Bu Arya bahwa perpustakaan daerah gitu atau perpustakaan nasional juga punya library yang aksesibel untuk format elektronik juga gitu supaya e-library-nya gitu. Oke, baik. Kita beralih ke tanya jawab. Barangkali sudah ada beberapa pertanyaan. Sepertinya Kak Yuli boleh dibacakan untuk dari siapa pertanyaannya? Ada pertanyaan dari Jarod untuk Ibu Sulistyorini ya. Dia bertanya untuk layanan disabilitas di perpus ini untuk gedung baru apakah tetap menggunakan pojok Braille atau akan diganti, Bu? Itu saja pertanyaannya? Ya. Ya, oke, mungkin dijawab dulu kali ya. Silakan Bu Sulistyorini. Langsung aja ya berarti ya. Oke, jadi untuk yang di perpustakaan baru kita masih pakai pojok Braille. Cuma seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, kita inginnya kan berkembang, bukan dari buku Braille aja. Mungkin tadi juga saya agak lupa menyampaikan, kita di sini juga saya baru ingat tadi saat Bu Arya dan Mbak Dani menyebut perpustakaan elektronik. Sebenarnya kita dari perpustakaan daerah juga punya kan ya perpustakaan elektronik iJakarta, dan untuk tahun ini ada titik baca. Harapan kami nantinya akan aksesibel ke teman-teman tunanetra. Untuk saat ini baru beberapa buku yang aksesibel, jadi masih ada yang belum bisa terakses gitu. Kami sedang menghubungi developernya untuk bagaimana caranya agar semua buku di digital library kami dan titik baca kami dapat terakses oleh teman-teman tunanetra. Sebenarnya ide itu menarik banget sih Mbak Dani. Saya jadi terinspirasi. Ya, karena sepertinya di luar negeri seperti itu, sudah sering. Bahkan tadi ya saya bilang di Adelaide City Library tadi itu buku-buku di websitenya dia itu memang aksesibel. Jadi kalau kita setahu saya waktu itu Ipusnas sepertinya belum aksesibel bukunya gitu. Padahal bukunya banyak tuh, ada buku-buku novel-novel yang saya juga tertarik, wah tapi belum aksesibel gitu. Mungkin harapannya ke depan bisa seperti itu juga ya Bu Sulistyorini. Makanya jadi saya agak terinspirasi. Saya juga mau menambahkan, jadi pojok Braille itu masih ada. Mungkin bedanya seperti ini. Kalau dulu pojok Braille itu kita benar-benar cuma buku Braille tok gitu kan. Untuk yang baru ini kita nanti akan ada buku Braille, komputer bicara, dan audiobook. Mungkin akan lebih dilengkapi, tapi kalau untuk space mungkin akan lebih kecil sedikit daripada yang kemarin. Saya kan pertimbangan gedung yang sekarang ini nggak semuanya punya kita ya Bu, jadi kita nggak luasa untuk menentukan ruang-ruangnya gitu. Nanti
seiring dengan perkembangan, harapan kami sih kami juga ingin memperluas pojok braille itu. Namanya juga, nih kita baru launching 6 bulan perkenalan, mudah-mudahan sambutannya bagus ya teman-teman tunanetra. Jadi saya ada alasan bilang ke pimpinan, ini banyak yang datang, saya minta tolong gedein gitu. Ruangannya supaya lebih nyaman ya, Bu. Iya, benar banget. Jadi kita ada 2 jenis selain yang di pojok braille itu, digital library. Kalau yang perpusnas kan iPusnas itu dia ada di gadget ya. Iya. Nanti kita ada lagi satu lagi namanya titik baca. Jadi apa itu, Bu? Titik baca itu misalnya teman-teman jalan-jalan ke taman atau nunggu busway. Kan bete ya, misalnya nunggu lama nih, keretanya lama nggak datang-datang atau busway-nya lama nggak datang-datang. Kita bisa scan barcode di titik baca, nanti barcode itu akan ada buku-buku digital yang bisa dibaca sambil kita nunggu kendaraan. Kayak di Jepang. Tanpa harus menginstal aplikasi. Soalnya kan kadang-kadang kita males ya, kalau iPusnas atau di Jakarta, aduh saya males banget install aplikasi, HP udah lemot, memori penuh. Nah, ini kami menawarkan solusi di tempat-tempat umum, misalnya kami sih berpikir waktu itu bisa taman, halte MRT, halte busway, yang biasa kita nunggu, kita bisa scan, terus baca di situ kayak digital library biasa, cuma nggak bisa dibawa keluar dari daerah situ. Jadi kalau sudah keluar dia putus ya, Bu ya, koneksinya. Putus. Jadi emang sambil nunggu buat mengisi waktu. Nah, ini baru sebagian yang terakses sama teman-teman tunanetra. Doain ya ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan katanya bisa semua terakses gitu. Ya, perlu disosialisasikan juga nih Bu Sulistiar ini biar kita juga tahu nanti kalau lagi di jalan bisa baca buku di jalan. Siap, nanti kita ketemu lagi ya. Ya, untuk ini ya lebih lanjut cerita tentang ini. Oke. Terima kasih Bu. Kak Yuli ada lagi selanjutnya pertanyaan yang lain? Selanjutnya dari Mas Abdul Qadir, ini bisa dirangkap ya untuk Ibu Arya, selanjutnya sama Ibu Labibah. Mas Abdul Qadir ini perwakilan dari SLB Kartini Batam. Dia butuh bantuan untuk menguatkan pengembangan literasi disabilitas, khususnya netra, salah satunya akses bahan pustaka. Mohon bantuan kepada mereka untuk bimbingan tentang media format yang digunakan untuk kesiapan pustaka sekolah. Terus juga mereka tertarik belajar braille bahasa Arab. Mohon informasi jika ada kegiatan atau pelatihan untuk lebih menguatkan SDM mereka. Terima kasih. Oke, ini masukan saja ya sepertinya. Atau Bu Arya dan Bu Labibah mungkin ada tanggapan untuk ini? Silakan. Ya, dari saya Sekolah Kartini di Batam ya tadi. Ini kalau tidak salah di bawah kepemilikan Ibu Sri Sudarsono, adik Pak Habibie. Jadi silahkan Mas Abdul Qadir ya. Kalau membutuhkan bekerja sama dengan Mitra Netra, silahkan di-request kerjasama dengan Mitra Netra, apa yang diperlukan. Nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut dalam pertemuan virtual, tidak masalah. Jadi Mas Abdul Qadir di Batam, kami di Jakarta, kita tetap bisa meeting. Silahkan menghubungi Mitra Netra, bisa melalui email office@mitranetra.or.id. Nanti Mbak Juwita bisa bantu, atau langsung ke saya juga boleh, arya@mitranetra.or.id, menyampaikan secara resmi harapan kerjasama dengan Mitra Netra apapun yang terkait dengan literasi. Nanti jika Mitra Netra bisa melakukannya, kita akan bekerja bersama-sama. Ini sangat baik ya, karena kita semua percaya bahwa tunanetra itu tidak hanya ada di Bandung, di Jakarta, di Jogja, tapi juga ada di Batam, di Bangka Belitung, di Papua, di Sangihe, Talaut gitu ya. Sehingga setiap pojok negeri ini di mana di situ ada tunanetra, seharusnya tunanetra juga bisa mengakses buku, karena kita tidak mungkin belajar tanpa membaca buku. Itu Mbak Dani, saya kembali. Terima kasih Bu Arya. Untuk Bu Labibah ada tambahan mungkin? Ada tanggapan? Iya, begitu juga Pak Mas Abdul Qadir kan alumni dari UI Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Nanti bisa kontak-kontak dengan kami, dengan pusat layanan difabel juga, apa yang kemudian kita bisa bantu. Nanti tandem lah sama Bu Arya ya dari Mitra Netra, kita saling membantu sama lain gitu.
Bu Sulistiowati juga begitu. Mungkin ada satu isu yang mungkin menarik yang kita bicarakan, Bu Arya, Bu Sulis. Jadi gini, kalau kita mengadakan buku tercetak, ya, mungkin kita sama-sama bisa mengepush ya para penerbit untuk menyertakan gitu, menyertakan juga versi PDF-nya ke kita, terutama teman-teman yang yang menyediakan layanan terhadap netra gitu, teman-teman dari tunanetra. Ini saya dikritik kemarin sama Bu Rofah, Bu Arya. Ya. Iya, jadi Bubah, dia kalau manggil saya Bubah. Bubah, ini ternyata teman-teman masih ada yang belum puas dengan buku-buku yang disediakan di Difabel Corner gitu. Karena ada beberapa buku yang belum belum aksesibel gitu. Nah, saya bilang kan, kalau di UIN Jogja itu teman-teman itu silahkan memilih sendiri, nanti kita akan PDF-kan gitu. Jadi, nah itu ternyata kurang banyak menurut Bu Rofah. Jadi kita harus nanti kalau suatu saat mengadakan pengadaan buku gitu ya, kita mencoba meminta kepada penerbitnya, walaupun kita agak mungkin agak pesimis ya penerbitnya ya, takutnya kan mereka macam-macam. Nah, tapi kalau insya Allah nanti kalau mengadakan pengadaan buku, kita minta apa yang kita beli juga ada versi PDF-nya yang nanti bisa kita olah menjadi buku elektronik. Tapi ini butuh kerja bareng, saya pikir, untuk sama-sama di policy-nya gitu, Bu Arya. Sebenarnya secara regulasi mandat itu sudah ada sebenarnya. Jadi Mitra Netra membantu Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2017-2018 untuk menerbitkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2019. Itu adalah aturan pelaksana dari pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Kan butuh lebih detail proses fasilitasi itu bagaimana. Pengawalannya ya. Ya, prosesnya supaya benar-benar tetap legal gitu, dipayungi Undang-Undang Hak Cipta tetap legal. Nah, dalam peraturan pemerintah tersebut telah memandatkan peran penerbit untuk memberikan soft copy dari semua buku yang diterbitkan yang diminta oleh lembaga yang bertugas memfasilitasi tunanetra ke buku, termasuk perpustakaan layanan Difabel Corner di Perpustakaan UIN Sunan Kalijogo. Nah, hanya ini masih aturan di Indonesia itu sering gitu. Jadi sudah ada PP, butuh lagi mandat nanti regulasi dari Kepala Perpustakaan Nasional. Nah, terbitnya peraturan yang lebih rendah ini yang butuh waktu lama gitu. Kalau nggak dioyok-oyok, mereka nggak bergerak-gerak gitu. Sebenarnya ide itu sudah Mitra Netra sampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan sudah diakomodir dalam peraturan pemerintah tersebut. Namun untuk merealisasinya kita masih membutuhkan juknis dari aturan Kepala Perpustakaan Nasional, karena nanti penerbit diminta menyerahkan soft copy-nya itu melalui Perpustakaan Nasional. Jadi misalnya di Difabel Corner request buku-buku ini dibuat dalam format elektronik PDF gitu ya, terus request-nya ke Perpusnas. Oke, satu pintu ya. Ya, satu pintu supaya tadi legalitasnya terjaga dengan baik. Jadi harus satu pintu. Nanti Perpusnas request ke penerbit, karena semua penerbit kan menyampaikan buku ke Perpusnas untuk arsip dan mendapatkan ISBN juga dari Perpusnas. Jadi secara kewenangan Perpusnas punya kewenangan untuk meminta itu gitu, sekaligus untuk menambah koleksi Perpusnas dari file elektronik. Nah, sekali lagi untuk implementasi ini kita masih menunggu peraturan Kepala Perpustakaan Nasional yang sudah ditunggu dari 2019, sudah 3 tahun, ini sudah 2022, sampai sekarang belum terbit gitu. Nah, nanti mungkin suatu saat kita bisa mengadakan obrolan seperti ini, mengundang Perpusnas dan menggerakkan Perpusnas supaya Kepala Perpusnasnya segera menerbitkan perkap tersebut sehingga proses tersebut bisa kita implementasikan gitu.
Iya, padahal kan di dunia itu aturannya sudah jelas. Kalau di Iya. dunia ya, Ada ya makanya iya betul. Iya. Makanya saya bilang untuk PDF udah nggak apa-apa gitu kan, kita Iya. punya Difabel Corner, tetapi ya Iya. itu masih Dari penerbitnya yang Dari sering penerbitnya. masih belum ikhlas. gitu. Iya, kita ya Iya. maklum ya, karena kan mereka berwirausaha itu. Iya, Jadi baik. tapi ya tetap harus sama-sama. Sebetulnya yang mereka takutkan itu kan kalau itu dibajak. Iya Nah, betul. yang mereka lupa bahwa pembajakan buku itu lebih banyak dilakukan dalam bentuk hard copy. Printed, Bukan, iya. jadi buku yang sudah dicetak, Difotokopi. Jarang, hampir tidak pernah kita menemukan pembajakan dalam bentuk file elektronik. Kan itu kerjanya masih lebih banyak kalau membajak. Iya, modalnya lebih besar. Modalnya lebih besar. Kalau hard copy kan tinggal fotokopi aja, Iya. murah gitu. Iya, baik. Terima kasih Bu Arya dan Bu Labibah. Masih ada pertanyaan lain Kak Yuli? Silakan. Udah cukup Kak Dani? Udah, cuman itu Habis. saja. Baik, kalau gitu ini sudah 11:30 juga sih. Iya. Baik, kalau begitu ini sudah cukup banyak yang kita bahas di kesempatan hari ini. Nah, mungkin saya bisa akhiri saja ya kalau sudah tidak ada pertanyaan lainnya. Ada mungkin yang ingin terakhir yang ingin disampaikan dari Bu Arya atau dari Bu Labibah dan Bu Sulistyorini sebelum saya menutup hari ini gitu, untuk mungkin mengajak teman-teman untuk berkunjung ke perpustakaan gitu, atau mungkin ada hal-hal yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu mewujudkan buku-buku yang ramah terhadap tunanetra juga. Silakan, mungkin ada tambahan Bu Arya. Oke, saya dulu. Ya, Baik. Silakan. Ya, layanan perpustakaan Mitra Netra itu memiliki misi untuk membangun masyarakat tunanetra yang gemar membaca dan belajar. Nah, untuk melaksanakan misi tersebut butuh peran serta semua pihak, banyak pihak. Mitra Netra tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, mari kita bekerja bersama-sama. Saya yakin di masyarakat itu banyak sekali ya komunitas pegiat literasi. Mari kita bekerja bersama-sama agar siapapun tunanetra di setiap sudut negeri ini memiliki akses untuk membaca buku, karena kita tidak bisa belajar tanpa buku. Nah, untuk itu Mitra Netra juga perpustakaan Mitra Netra terus membangun minat tunanetra untuk membaca buku, karena memang menyediakan buku saja itu satu hal, tapi mendorong tunanetra agar meningkatkan minat membaca buku itu hal yang lain yang juga harus kita lakukan secara paralel dengan proses mempercepat ketersediaan buku untuk tunanetra. Nah, dalam menstimulasi tunanetra agar senang membaca buku, senang belajar, Mitra Netra dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak pandemi, itu mengadakan lomba untuk menulis esai misalnya, lomba membuat resensi buku. Nah, saya mengajak untuk teman-teman semua, sahabat Bincang Daring Mitra Netra, ayo ikut meramaikan lomba-lomba yang diadakan Mitra Netra, khususnya yang terkait dengan kegiatan literasi. Karena kalau hari ini kita tidak membaca, itu berarti kita berhenti tumbuh. Karena tidak ada informasi baru yang kita dapatkan. Nah, kalau kita berhenti tumbuh, padahal zaman ini terus berkembang, maka kita akan tertinggal oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu, jangan lewatkan satu hari pun tanpa membaca buku. Seberapa banyak yang bisa kita lakukan? 1 halaman, 2 halaman, it's okay, tapi jangan lewatkan 1 hari pun tanpa membaca buku. Apapun, termasuk buku yang dulu sudah pernah kita baca 10 tahun yang lalu, kita baca ulang, tidak apa-apa gitu. Saya adalah penyuka buku-buku leadership, dan kadang satu buku itu saya baca sampai 4 kali gitu, sampai hafal quotation-quotationnya, dan itu membuat saya lebih kaya, koleksi ide-ide di memori saya lebih kaya, sehingga jika suatu saat teman-teman misalnya diminta untuk
berbagi, apalagi tadi di perpustakaan UIN Sunan Kalijogo ada Human Library, teman-teman diminta menjadi Human Library, ada banyak bahan yang bisa teman-teman bagikan kepada orang lain, kepada masyarakat. Kita sedekahkan dalam bentuk statement-statement tadi yang mudah-mudahan bisa berguna untuk orang banyak. Demikian Mbak Dani, mari kita terus rayakan, setiap hari adalah World Book Day, karena jangan ada satu hari pun tanpa membaca buku. Dengan begitu, misi Mitra Netra untuk mengembangkan komunitas tunanetra yang gemar membaca dan belajar akan terus tumbuh. Dan saya sangat ingin ya suatu saat nanti kita ada event tingkat nasional gitu ya Mbak Dani ya, yang mengumpulkan para penggila literasi dari kalangan tunanetra, apapun yang akan kita lakukan bersama-sama untuk membuat gerakan literasi untuk tunanetra lebih bergairah di Indonesia. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiada hari tanpa membaca buku ya. Mantap sekali. Nah, selanjutnya Bu Labibah, gimana nih? Mau ajak teman-teman tunanetra nih untuk ke perpustakaannya UIN Sunan Kalijaga, atau ada pesan-pesan yang lain? Mungkin ada penggiat literasi juga di sini hadir, mungkin ada pesan untuk yang hadir. Silakan. Oke, perpustakaan itu sekarang bukan lagi aksesoris untuk pantas-pantas belaka gitu ya, karena masih banyak begitu hanya untuk kepentingan akreditasi gitu ya. Tapi perpustakaan yang paling penting adalah unsur kebermanfaatannya bagi masyarakat yang ada di sekitar. Kalau kita tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar, maka jatuhnya perpustakaan hanya sebagai aksesoris belaka. Nah, salah satunya perpustakaan ini adalah rumah untuk semua orang, ya, rumah untuk semua orang. Kalau dulu perpustakaan itu eksklusif, sekarang perpustakaan itu inklusif. Nah, untuk mewujudkan itu, maka tidak bisa sendirian, ya, tetapi harus melibatkan banyak pihak. Karena dengan banyak pihak, maka suara kita akan banyak didengar. Nah, juga teman-teman dari sebenarnya ketika kita mengadakan Difabel Corner, itu sebenarnya bukan kita saja yang memberikan fasilitas pembelajaran bagi teman-teman dari tunanetra, tuli, dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya perpustakaan itu belajar juga dari mereka, sehingga kita akan bisa banyak memahami. Jadi teman-teman tunanetra jangan ragu-ragu ya untuk berbicara kepada perpustakaan apa yang dibutuhkan. Karena kalau kalian tidak bicara, maka kita merasa bahwa itu sudah cukup, gitu. Nanti jadi kalau misalnya kemudian ada ide apa gitu ya, kemudian ini masih kurang, itu silahkan teman-teman dari tunanetra untuk membangun dialog dengan perpustakaan. Nah, sekali lagi teman-teman semua, kalau kemudian saya senang sekali dengan ide dari Bu Arya tadi, kalau teman-teman kemudian mau mensodakohkan dirinya menjadi bagian dari koleksi Human Library Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, wah, ini akan lengkap sekali dan kita akan berkolaborasi untuk dunia yang lebih baik. Begitu Mbak Dani. Baik, terima kasih, mantap sekali Bu Labibah. Baik, silakan Bu Sulistyorini, mungkin ada pesan untuk teman-teman, mungkin sekalian bisa ajak untuk kegiatan sejuta puisi untuk Jakarta ya. Silakan Bu Sulis. Terima kasih waktunya Mbak Dani. Mungkin kalau soal perpustakaan udah hatam nih sama Bu Labibah dan Bu Arya. Saya yang lain aja ya. Ya, silakan Bu. Jadi saya sekalian numpang untuk menginfokan ada kegiatan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Seperti tadi sudah dibahas, kita akan launching tanggal 2 Juli nanti. Nah, untuk acara launching tersebut, tanggal 22 Juni kan sebulan sebelumnya juga ada Ultah DKI ya. Nah, kita mau sebagai masyarakat literasi memberikan hadiah untuk kota tercinta, untuk Jakarta, dalam bentuk puisi untuk Jakarta. Nantinya puisi-puisi itu akan dibukukan dan dibentuk antologi dan akan dijadikan sebagai bagian dari koleksi perpustakaan. Karena koleksi puisi ini kami sendiri yang menerbitkan, jadi kami juga akan memberikan versi yang
tunanetra friendly. Jadi teman-teman tunanetra juga bisa menikmati. Jadi isu copyright segala macam insya Allah bisa kita atasi. Nah, ya. Di sini saya mengajak teman-teman tunanetra sekalian, mungkin teman-temannya Bu Labiba juga nggak apa-apa loh Bu. Jadi kita terbuka banget untuk memberikan puisi tentang Jakarta. Isinya apa sih? Keluhan tentang Jakarta, mungkin ada rasa terima kasih untuk Jakarta. Ini kan Jakarta ibaratnya kalau kita tinggal di sini ada 1001 rasa di sini. Nah, itu bisa kita sampaikan dengan puisi tentang Jakarta di email sejutapuisijakarta@gmail.com. Mungkin nanti bisa untuk infonya udah ada belum ya? Ada. Udah ya? Ada. Nanti mungkin kami juga share lagi di grup WhatsApp ya teman-teman untuk detail puisinya seperti apa gitu. Terima Itu kasih bisa banyak. sampai bulan Mei ya kalau nggak salah ya Bu. Sampai Sulis. akhir Mei. Akhir Mei ya. Oke, jadi teman-teman masih punya waktu nih kurang lebih 1 bulan ya. Tenang aja masih ada waktu. Untuk puisi terbaik nanti ada door prize-nya. Ada laptop, sepeda. Wah. Jadi ada puisi terbanyak juga, yang terbanyak bikin puisi bisa dapat hadiah juga. Dan ada kesempatan untuk diundang di launching Perpustakaan Jakarta yang akan dihadiri oleh Bapak Gubernur. Oke, Jadi itu bulan Juni ya, Juli? Bulan Juli. Oh. Tanggal 2 Juli, insya Allah. Kalau nggak ada perubahan. Ya, baik. Nanti kita akan update lagi kalau gitu ya sama teman-teman tunanetra. Ya, terima kasih banyak waktunya Mbak Dani. Baik, terima kasih Bu Sulistyarini. Terima kasih untuk semua narasumber Ibu Labiba dan Ibu Arya yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir ya. Saya akhiri sampai di sini nih sesi bincang daring Mitra Netra kita di edisi 23 April 2022. Sampai ketemu lagi di bincang daring Mitra Netra insya Allah bulan depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.